berkata dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan itu diilhamkan untuk mendidik setiap orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam panggilan dan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita memperhatikan dari ayat yang ke-19 sampai pada ayat yang ke-21 dari bagian firman Tuhan kita tadi. Dari latar belakang kehidupan orang-orang Yahudi yang berada di sekitar atau yang berada di tanah perantauan, ada sebuah persoalan yang mengakibatkan mereka kadang tidak lagi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Yakobus mengingatkan kepada ke-12 rasul, ke-12 suku di Israel yang berada di berbagai daerah-daerah sekitarnya untuk terus melakukan dan mengatakan kebenaran keadilan Tuhan di atas segala kehidupan mereka. Mereka harus sanggup untuk bekerja dalam situasi apapun, menghadirkan tanda-tanda shalom bagi kehidupan sesama, kendati pun harus mengalami tekanan dari berbagai orang-orang lain. Dan karena itu, ketika mereka mendengar tentang kebenaran dan keadilan Allah dalam situasi apapun, orang-orang percaya harus melakukan berbagai perbuatan baik yang memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan perbuatan untuk mendengar kebenaran firman. Orang tidak hanya cukup untuk dapat mendengar atau menerima kebenaran firman itu, atau peristiwa sukacita itu tidak hanya didengar oleh setiap kita, tetapi yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ialah bagaimana action kita, tindakan dan perbuatan nyata kita, yang dikatakan oleh Rasul Yakobus tadi, harus menjadi pelaku firman, supaya firman itu menjadi sumber berkat bagi kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam buku, salah satu buku yang dituliskan oleh Profesor Dr. Octavianus tentang manajemen dan wahyu, kepemimpinan wahyu Allah, dia katakan begini: di satu negeri ada satu tempat yang tandus dan di negeri lain ada kelimpahan, dialiri dengan berbagai mata air, dan tempat itu penuh dengan kesuburan. Di daerah yang tandus, di sana ada serumpun bambu, tetapi untuk mengaliri tanah ini dari lembah menuju ke tanah yang datar tinggi sana, dataran tinggi itu sangat sulit. Maka harus ada pengorbanan, yaitu bambu-bambu itu bersedia untuk dibongkar seluruh ruas-ruas agar dapat mengaliri air ke tanah dataran yang tinggi di sebelah sana.
Demikian pula kehidupan kita. Sekat-sekat kehidupan, kelompok-kelompok yang terkadang membuat pemisahan harus dibongkar, harus diselesaikan, supaya aliran air sumber kehidupan Kristus itu mengalir dalam kehidupan setiap kita. Sebab kala kita yang membatasi berkat dan ruang lingkup Kristus untuk membangun kehidupan kita, maka niscaya berkat itu tidak akan mengalir dalam kehidupan kita. Sebab kita ketika mendengar tetapi tidak menjadi pelaku, Rasul Yakobus dia katakan ibarat seperti iman yang mati. Dalam Yakobus 2 ya, ayat 26 di sana dia katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga pendengar tanpa melakukan apa yang dikehendaki Kristus adalah sama halnya mati. Sebab Kristus Yesus telah menganugerahkan sukacita, kemerdekaan dan kelepasan bagi setiap orang dan dunia ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk menjadi sumber berkat, agen pemberita bagi dunia dan sesama. Dalam memasuki minggu yang kedua ini, kita dipayungi dengan tema jadilah pelaku firman yang setia, dan tema bulanan kita firman Allah penuh anugerah. Maka dari dua topik besar ini, firman Allah penuh anugerah harus menjadi sumber berkat bagi orang lain. Maka pasti kita harus menjadi pelaku, pemberita, bersaksi, tidak hanya berkhotbah, tetapi bagaimana sikap dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang kala tidak hanya ibu-ibu, sekarang juga tren di kelompok bapak-bapak. Kalau bilang ibu-ibu saja itu tidak adil ya. Terkadang ketika ada dalam kelompok-kelompok kecil lalu duduk mencari orang lain punya kekurangan, kesalahan. Dan itu bukan bertumbuh dari firman. Itu bukan bertumbuh dari kebenaran Allah, tetapi kedegilan dan kedagingan manusia yang terkadang menggeroti seluruh kehidupan kita. Kita diajarkan untuk bagaimana meninggalkan semuanya itu hanya dengan melakukan kasih. Tuhan Yesus katakan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia adalah dua hal yang sempurna. Ketika kita katakan bahwa kita setia, kita datang beribadah dan kita tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman, tetapi tidak melakukan kebenaran firman itu dalam implementasinya adalah kebohongan. Sebab panggilan kita adalah berdiri di atas kebenaran dan keadilan Tuhan. Tidak harus buka ruang pembatas-pembatas. Sebab persekutuan kita, jemaat kita, kebersamaan kita dibangun di atas dasar Kristus yang telah mencurahkan
darah yang kudus untuk menyatukan yang terpisah menjadi satu. Tidak ada lagi sekat. Kalau bambu yang tadi saya gambarkan, kata Profesor Dr. Octavianus, sekat-sekat atau ruang-ruang bambu itu rela untuk dibongkar supaya aliran air itu bisa mengalir dengan baik. Maka kita pun harus membongkar sekat-sekat perbedaan. Adakah di sini ada sekat-sekat perbedaan, Bapak Ibu? Bapak Ibu jemaat? Tidak ada di sini yang dikatakan seperti yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 10, ya. Di sana dikatakan ada kelompok orang Mesopotamia, orang Elam. Di Kisah Para Rasul 1 juga ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Para rasul berbicara dengan berbagai bahasa. Ada orang Mesopotamia, orang Mesir, orang Galilea dan sebagainya. Tidak ada lagi itu. Tapi yang ada di kita adalah persekutuan orang percaya. Maka hendaknya sekat-sekat perbedaan, kelompok-kelompok yang kalau dunia dia katakan kelompok-kelompok anarkis, segera dibongkar sebab tidak penting dalam pelayanan bergereja kita. Gereja ini dianugerahkan oleh Tuhan supaya membangun persekutuan, memuliakan Kristus Yesus dalam kehidupan ini. Semoga kita menjalani kehidupan di usbu yang baru, berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau kita hanya pendengar dan tidak menjadi pelaku, adalah pembohong bagi Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin.